Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, santri dan santriwati TPM Mahfazah kelas D yang semoga Allah rahmati sekalian. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI. Ya, apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam, ya, yaitu sampai ke pelajaran 5 tentang azan dan iqamah. A. Makna azan dan iqamah. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat, ya. Azan dikumandangkan jika telah masuk sholat fardu, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat Jumat. Selain azan, ada juga iqamah. Iqamah adalah seruan agar segera berdiri untuk sholat. Iqamah menjadi tanda bahwa sholat segera dimulai. Adapun setan akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan, sementara orang kafir menjadi seruan azan itu bahan ejekan, ya. Jadi di A ini azan adalah ajakan orang untuk sholat, ya. Sedangkan kalau iqamah itu menandakan akan dimulainya sholat, ya. Itu perbedaan antara azan dan iqamah, ya. Kalau azan tandanya masuk waktu sholat untuk mengajak orang sholat, dan iqamah tanda akan dimulainya sholat, ya. Begitu anak-anak. Allah berfirman, wa idza nadaitum ilas sholati taqaduha huzuwa wa laiba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikan sebuah ejekan dan permainan, ya. Jadi dulu orang-orang kafir ketika kaum muslim sedang azan, diejek-ejek, dipermain-mainkan lafal-lafalnya, nada-nadanya, ya. Itulah perbuatan orang-orang kafir. Kemudian muazin, ya. Setelah kita membahas tentang azan dan iqamah, kita bahas tentang B-nya, tentang muazin. B itu muazin. Muazin itu kalau dalam kata bahasa adalah azana yuazinu, artinya mengumandangkan, ya. Dalam seginya mengumandangkan. Muazin artinya orang yang mengumandangkan. Itu maksud dari arti muazin. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, ya. Rasulullah SAW mempunyai 2 orang muazin, yaitu Bilal bin Rabah serta Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muazin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya kelak di padang mahsyar. Artinya muazin akan mendapat pahala yang banyak di akhirat kelak karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Jadi orang yang muazin itu, orang yang sering azan itu kelak di akhirat lehernya panjang. Ya, ini bukan suatu hinaan, ya. Karena ketika di padang mahsyar itu manusia itu butuh pertolongan. Karena apa? Matahari dekat sekali, bagaikan sejengkal saja di antara kepala kita, sehingga kepanasan. Nah, ketika leher kita panjang, maka akan terhindar dari tenggelamnya dari keringat-keringat kita sendiri, ya. Begitulah manfaatnya dari leher yang panjang, ya. Jadi bukan suatu hinaan ketika kita sering azan leher kita panjang, begitu. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi seorang muazin, seorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, laki-laki dan beragama Islam, ya. Jelas, ya. Perempuan boleh nggak azan? Nggak boleh, ya. Perempuan itu tidak boleh mengumandangkan azan. Dan beragama Islam. Dan kalau laki-laki beragama Kristen boleh nggak? Ya nggak boleh, karena itu beda agamanya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Kemudian kedua, memiliki suara lantang, ya. Kalau suara lantang itu tujuannya agar terdengar di seluruh penjuru kota, ya. Seluruh penjuru agar ketika suara kita lembut, maka orang-orang lain tidak
tidak terdengar, bahkan orang yang tertidur pun tidak terasa dengan azan yang lembut. 3. Mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat ya. Sekarang kita udah canggih ya. Jadi hanya perlu menggunakan handphone saja ya. 4. Dapat melafalkan kalimat azan-azan dan iqamah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa ya. Jadi ketika kita mengumandangkan azan, jadi harus benar ya pelafatannya, fasihnya, karena ketika kita beda mengucapkannya, jadi nanti salah arti ya, itu sangat bahaya sekali. Kemudian tidak tergesa-gesa, contohnya azannya untuk buru-buru, Allahu Akbar gitu ya, seperti itu tidak boleh. Azan dan iqamah sebaiknya dikumandangkan oleh muazin yang sama. Antara azan dan iqamah hendaknya dia diberi jeda waktu agar jamaah berkumpul lebih banyak lagi dan mereka dapat mengerjakan sholat sunnah. Iqamah dikumandangkan apabila imam sudah ada. Azan dan iqamah itu bagian dari syiar Islam. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Azan dikumandangkan dari masjid agar setiap muslim yang laki-laki segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Jadi azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya gugur kewajiban ketika sudah ada yang mengerjakan ya. Jadi kewajiban itu akan gugur ketika ada yang sudah mengerjakan, itu namanya fardu kifayah ya. Di antara hikmah azan ialah melatih setiap muslim untuk disiplin dan mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Orang yang lalai memenuhi seruan azan berarti ia lalai dalam sholatnya ya. Allah mengancam orang yang lalai terhadap orang-orang yang sholat dengan siksa neraka ya. Jadi di sini kita yang laki-laki ya terutama ya, hendaknya kalian ketika seruan azan kita bergegas ya ke masjid. Bagi yang laki-laki, yang perempuan boleh nggak ke masjid? Boleh, tapi lebih baik di rumah saja ya. Mungkin segini saja pelajaran hari ini. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.